Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 atas nama Hastina, nomor urut 7, Dinda Desiantari, nomor urut 8, Ahmad Riyandi, nomor urut 14, Husnul Khatimah, nomor urut 19, Putri Dwi Syahrani, nomor urut 26, dan Aksana Nabila, nomor urut 31. A. Pengantar. Bahwasanya dalam penggunaan bahasa Indonesia, seseorang yang mempunyai sikap positif cenderung akan menerima bahasa itu dalam segala kelebihan dan kekurangannya tanpa merasa kurang bergengsi menggunakannya. Sebaliknya, ia justru akan merasa bangga karena memiliki bahasa kebangsaannya sendiri. Perasaan bangga inilah terhadap bahasa nasional itu pada akhirnya akan mendorong seseorang untuk berperan serta secara aktif dalam membina dan mengembangkannya secara sadar sekaligus menggunakannya dengan baik dan benar. Perasaan bangga yang ditimbulkan oleh sikap positif terhadap bahasa Indonesia itu memiliki kaitan yang erat dengan rasa setia terhadap bahasa Indonesia. Maka dari itu, rasa setia itu pula yang telah memungkinkan keberhasilan perjuangan nasional dalam menemukan identitasnya sebagai bangsa yang berdaulat. Dengan demikian, rasa setia dan rasa bangga itu pada dasarnya tidak terlepas dari sikap bahasa yang positif. Selain bercermin pada perasaan bangga dan setia terhadap bahasa Indonesia, sikap positif juga tercermin dalam kesadaran pemakai bahasa terhadap norma atau kaidah yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Kesadaran itu dengan sendirinya akan mendorong seseorang untuk menggunakan bahasa itu secara cermat sesuai dengan kaidah yang terdapat di dalamnya. Berkenaan dengan hal tersebut, seseorang yang memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia tentu tidak merasa terpaksa dalam menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan sebaliknya, dengan penuh kesadaran, ia akan berusaha secara terus-menerus untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa. Oleh karena itu, sikap positif tersebut perlu terus kita pupuk, dibina dan dikembangkan, terutama melalui pembiasaan penggunaan bahasa Indonesia secara tepat dan cermat sesuai dengan kaidah yang berlaku. Salah satu wujud pembinaan dan pengembangan sikap positif adalah menerapkan kaidah bahasa Indonesia pada penulisan karya ilmiah. Kaidah ini meliputi tata tulis atau ejaan, tata pembentukan kata, kata penulisan kalimat efektif, dan penulisan paragraf. Saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya, di mana yang pertama tata tulis atau ejaan. Seperti yang kita ketahui bahwa ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD telah diberlakukan sejak tahun 1972 berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Dan sekarang ini kita menggunakan edisi terbaru yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau singkatannya PUEB. Nah, di mana kaidah ejaan itu sendiri adalah keseluruhan peraturan tentang bagaimana menggunakan lambang-lambang bunyi bahasa dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang tersebut atau pemisah dan penggabungannya. Baik, langsung saja yang pertama penulisan huruf. Penulisan huruf itu sendiri terdiri atas dua macam, yaitu penulisan huruf kapital dan huruf miring. Yang pertama, huruf kapital. Istilah huruf kapital juga sering diganti dengan huruf besar. Penggunaan huruf kapital itu sendiri ada dua macam, yaitu kapital seluruhnya dan kapital pada awal kata saja. Adapun huruf kapital seluruhnya digunakan untuk yang pertama menulis judul utama, yang kedua menulis judul-judul bab, yang ketiga menulis judul-judul kata pengantar, yang keempat menulis judul daftar isi, yang kelima menulis judul daftar pustaka. Kemudian adapun huruf kapital pada awal kata digunakan untuk yang pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti Tuhan. Kemudian yang kedua, nama gelar kehormatan
keturunan dan keagamaan yang diikuti nama orang, contohnya Mahaputra atau Haji Amir. Kemudian yang ketiga, nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, contohnya Wakil Presiden Yusuf Kalla. Kemudian yang keempat, nama orang. Yang kelima, nama bangsa, suku bangsa dan bahasa. Yang keenam, nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Kemudian yang ketujuh, nama khas dalam geografi. Yang kedelapan, nama badan resmi, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi. Kemudian yang kesembilan, singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Kemudian yang terakhir, kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, adik, paman yang dipakai sebagai kata ganti sapaan. Baik, kita masuk ke bagian yang dua, yaitu huruf miring. Huruf miring itu sendiri adalah huruf yang posisinya dimiringkan dalam cetakan. Adapun huruf miring digunakan untuk yang pertama, menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam keterangan. Contohnya, dia mendengar berita itu di Kompas. Kata Kompasnya itu dicetak miring. Kemudian yang kedua, menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata. Contohnya, seluruh karyawan diwajibkan menghadiri acara tersebut. Kata diwajibkan itu dimiringkan. Kemudian menuliskan kata atau ungkapan asing, kata nama ilmiah, kecuali yang telah memang disesuaikan ejaannya. Contohnya, hari-harinya padat dengan Facebook. Kata Facebooknya itu dicetak miringkan. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya. Materi selanjutnya yaitu penulisan kata. Penulisan kata dapat dibedakan atas kata tunggal dan kata gabungan. Penulisan kata tunggal tidak ada masalah karena kata-kata seperti itu ditulis terpisah dari unsur yang lain, baik unsur yang terdapat di depan maupun di belakangnya. Berbeda dengan gabungan kata yang unsur-unsurnya berupa unsur bebas atau yang dapat berdiri sendiri sebagai kata yang ditulis terpisah. Jadi, jika kata yang berimpuhan atau hanya berimbuhan awal atau akhirnya, tetapi ada pula yang ditulis atau rangkaian yang ditulis rangkai koma, rangkai yaitu jika mendapat imbuhan awal dan akhirnya sekaligus. Selanjutnya yaitu penggunaan tanda baca. Tanda baca dalam bahasa Indonesia itu banyak, ada titik, koma, tanda hubung, dan tanda petik tunggal. Nah, ada ternyata tanda baca yang produktif yang bisa kita gunakan. Yang bisa kita gunakan tanda baca merupakan unsur yang sangat penting dalam penggunaan bahasa tulis, lebih-lebih dalam tulisan resmi seperti pada penulisan karya ilmiah. Pada kesempatan ini disajikan ada 3 jenis penggunaan tanda baca yang dianggap sangat produktif atau yang sering kita gunakan, yaitu tanda titik, koma, dan tanda hubung. Tanda titik itu digunakan untuk mengakhiri kalimat, memisahkan angka jam, menit, dan detik, memisahkan nama penulis, tahun penerbitan, dan judul buku dalam penulisan daftar pustaka. Kemudian tanda koma digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam suatu perincian, memisahkan kalimat serta ditandai dengan kata penghubung tetapi melainkan sedangkan, memisahkan anak kalimat dari induknya jika ada kalimat itu mendahului induk kalimatnya, serta menandai penghubung antara kalimat. Memisahkan kata seru, memisahkan bagian-bagian alamat yang ditulis ke samping.
serta mengapit keterangan tambahan. Selanjutnya yaitu penggunaan kata penghubung. Tanda penghubung digunakan untuk menghubungkan dengan angka Arab atau angka biasa, merangkaikan dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital, akhiran angka dengan an, singkatan dengan imbuhan. Hal ini merupakan beberapa teori. Untuk lebih detail, bila mendownload aplikasi PUEBI, ketiga tanda baca ini merupakan tanda baca yang sering digunakan atau produktif dalam membuat karya ilmu. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Selanjutnya, kata penulisan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan pikiran atau gagasan yang disampaikan sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Penulisan kalimat efektif dalam karya ilmiah harus jelas, mudah dipahami, dan tersusun secara sistematis sesuai kaidah yang berlaku. Suatu kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat efektif apabila a. Kelengkapan unsur kalimat. Kalimat yang efektif harus memiliki unsur-unsur yang lengkap dan unsur-unsur tersebut dinyatakan secara eksplisit. Untuk itu, kalimat yang efektif sekurang-kurangnya harus memiliki unsur subjek dan predikat. Agar kelengkapan itu terpenuhi, 1. Subjek tidak didahului dengan kata depan. Contoh kalimat: dari hasil survei di lapangan membuktikan bahwa telah terjadi penurunan jumlah siswa di sekolah tersebut. Seharusnya hasil survei membuktikan bahwa telah terjadi penurunan jumlah siswa di sekolah tersebut. Kata depan yang lain tidak seharusnya mendahului atau mengawali subjek adalah dalam, untuk, dengan, bagi, tentang, di, pada, mengenai, kepada, dan sejenisnya. Posisi kata depan dalam kalimat bukan di depan subjek, melainkan menjadi bagian dari keterangan tersebut. Kedua, predikat kalimat jelas. Kalimat yang tidak berpredikat juga tidak dapat disebut sebagai kalimat yang efektif karena unsur-unsurnya menjadi tidak lengkap. Contoh kalimat: sekolah yang akan dikembangkan sebagai sekolah percontohan, misalnya pesantren Ummul Mukminin. Seharusnya sekolah yang akan dikembangkan sebagai sekolah percontohan adalah pesantren Ummul Mukminin. Bagian kalimat yang tidak dipenggal. Dalam penggunaan bahasa Indonesia sering ditemukan adanya kalimat majemuk yang ditulis terpisah dari bagian sebelumnya. Contoh kalimat: penulisan karya ilmiah harus tersusun rapi dan mudah dipahami, sehingga tidak memerlukan banyak waktu untuk mempelajari dan memahami isinya. Seharusnya penulisan karya ilmiah harus tersusun rapi dan mudah dipahami, sehingga tidak memerlukan banyak waktu untuk mempelajari dan memahami isinya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Materinya yaitu kejelasan informasi. Kejelasan informasi dapat dicapai jika di dalam sebuah kalimat tidak terkandung ketaksaan, salah nilai, dan kerancuan. Contoh kalimat rancu. Menurut Ketua Panitia mengatakan bahwa penandatanganan surat tugas dilakukan oleh kepala sekolah masing-masing. Seharusnya, menurut Ketua Panitia, penandatanganan surat tugas dilakukan oleh kepala sekolah masing-masing. Ketua Panitia mengatakan bahwa penandatanganan surat tugas dilakukan oleh para kepala sekolah masing-masing. Kesejajaran dibedakan atas kesejajaran bentuk, kesejajaran makna, dan kesejajaran bentuk dan makna. Kesejajaran adalah kesamaan bentuk, kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat itu. Jika kalimat pertamanya menggunakan verba, bentuk keduanya juga menggunakan verba. Jika kalimat pertama menggunakan me, maka kalimat kedua harus menggunakan berimbuhan dengan me. Contoh, kakak menolong anak itu dengan dipepahnya ke pinggir jalan. Tidak efektif. Kakak menolong anak itu dengan mempepahnya ke pinggir jalan. Efektif. Anak itu ditolong kakak dengan dipepahnya ke pinggir jalan. Efektif. Harga sembako
dibekukan atau dinaikkan secara luas, tidak efektif. Harga sembako dibekukan atau dinaikkan secara luas, efektif. D. Kehematan. Dalam penyusunan kalimat, kehematan ini dapat diperoleh dengan menghilangkan bagian-bagian tertentu yang tidak diperlukan atau mubazir. Hal itu antara lain berupa penghilangan subjek ganda, bentuk yang bersinonim, dan bentuk jamak ganda. Contohnya, itu sebelum surat ini dikirimkan, surat itu harus ditandatangani lebih dahulu. Nah, yang kalimat seharusnya yaitu sebelum dikirimkan, surat ini harus ditandatangani lebih dahulu. Contoh kedua, Bank Sumitomo adalah merupakan salah satu bank terbesar di Jepang. Kalimat seharusnya yaitu Bank Sumitomo adalah salah satu bank terbesar di Jepang. Sekarang bagian E, yaitu variatif. Kalimat yang efektif juga mengutamakan variasi bentuk pengungkapan atau gaya pengungkapan. Variasi semacam itu dapat dicapai dengan menggunakan bentuk inversi, bentuk pasif persona, variasi aktif pasif, dan variasi panjang pendek. Contohnya, biaya 2 miliar diperlukan untuk melunasi hutang perusahaan. Variasinya yaitu diperlukan biaya 2 miliar untuk melunasi utang perusahaan. Contoh kedua, saya akan melaporkan temuan itu kepada ketua tim. Variasinya yang pertama itu akan saya laporkan temuan itu kepada ketua tim. Kedua, temuan itu akan saya laporkan kepada ketua tim. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.